Pendekatan terakhir di network optimization models yaitu minimum cost flow problem. Nah, ini mirip kayak shortest path, dia mencari jarak terdekat gitu ya, atau maximum flow problem melihat aliran trip atau aliran terbanyak, termaksimum. Nah, di sini tujuannya adalah meminimumkan cost atau memaksimalkan profit gitu ya. Jadi di minimum cost flow problem ini ada at least satu supply node, ada demand node, at least ada satu ya. Dan networknya ini ada tujuannya. Kalau yang tadi yang minimum span tree atau di maksimum flow nggak ada ya, nggak ada directed-nya ya. Kalau di sini ada tujuannya, ada arah panahnya gitu ya. Dan di sini ada flow juga, di mana juga dia punya kapasitas dan tujuannya seperti saya tadi meminimalkan cost atau memaksimalkan profitnya. Nah, ini beberapa model formulation-nya. Jadi ada XIJ adalah jumlah barang yang akan dialirkan gitu dari panah I ke J. CIJ adalah cost, biaya yang diperlukan untuk mentransport si barang itu dari I ke J. UIJ adalah kapasitas, jadi misal ada truk gitu ya, ada truk ya ada kapasitasnya maksimalnya. Ada kapasitas dari I ke J, ada BI adalah net flow yang ada di node itu gitu ya. Ketika BI-nya lebih dari 0, maka itu adalah supply node. Ketika BI kurang 0 adalah demand node, dan ketika BI sama dengan 0 adalah transshipment node. Dan tujuannya sekali lagi saya tekankan adalah meminimalkan total cost-nya. Nah, ini adalah model formulation-nya secara general. Jadi meminimalkan total cost. Caranya adalah jumlah dari cost-nya dari I ke J dikalikan dengan berapa sih barang yang diantar atau berapa sih barang yang dialirkan gitu ya. Make sense ya, meminimalkan cost per itemnya dikali item yang akan dikirimkan gitu. Subject to barang dari I ke J dikurangi barang dari J ke I harus sama dengan dari net flow-nya tadi ya. Dan satu lagi adalah barang yang dikirimkan itu harus lebih dari 0, nggak mungkin dong kurang dari 0, dan kurang dari sama dengan UIJ atau kapasitas dari I ke J. Jadi kalau nggak bisa barang yang dikirimkan lebih dari kapasitasnya. Contohnya nggak bisa melebihi dari kapasitas truknya atau kapalnya atau kontainernya gitu ya. Nah ini contohnya. Contohnya ada A, node B, node C, node D, dan node E. Nah di node A ini ada 50, katakanlah 50 item gitu ya. BA-nya adalah 50. Ada 50 item gitu di node A. Contohnya di sini ada pabrik ya. Pabrik itu si A itu adalah pabrik, dia punya 50 item, dia bisa memproduksi 50 item. Dan B di sini dia punya 40 item gitu ya. Sedangkan C 0. Kenapa? Berarti dia adalah seperti saya katakan tadi transshipment node. Sedangkan yang negatif berarti dia adalah demand node, maka dia butuh di supply gitu ya. Di sini adalah supply node, di sini adalah demand node, dia butuh di supply karena dia kekurangan 30. Gitu juga yang E, dia kekurangan 60 gitu ya. CAD adalah cost yang dibutuhkan untuk mentransfer A ke D adalah 9, katakanlah $9 per itemnya. Gitu juga yang A ke C adalah $4, A ke B adalah $2, B ke C adalah $3, C ke E adalah $1, E ke D adalah 2, dan D ke E adalah 3. Paham ya sampai sini? Dan punya kapasitas untuk mentransfer. Contohnya kapasitas untuk transfer dari A ke B adalah kapasitasnya adalah 10 item. C ke E adalah 80 item, gitu ya. Paham ya sampai sini? Nah, tujuan kita adalah meminimalkan cost. Jadi di sini adalah minimize cost. Nah, cost-nya berapa? Ya, kita bisa lihat. Tadi ada banyak cara untuk mensupply dari ke demand-nya gitu ya. A ke B adalah 2 ya, 2. Jadi kan tadi kan cost kali berapa item yang mau dikirimkan. Cost-nya adalah 2. Item yang dikirimkan katakanlah X, A, B ya, dari A ke B ya.
2 cost-nya tadi kali XAB. Lalu kita lihat lagi, ada lagi. Bisa juga dari A ke C. $4 kali XAC. Berapa sih biaya yang harus, biayanya kan 4, berapa sih barang yang akan dikirimkan dari A ke C. Gitu juga yang B ke C, 3 kali XBC gitu ya. Atau yang D, 9 kali XAD. Itu juga dengan CE. Berarti 1 dikali XCE. Dan selanjutnya teman-teman bisa ya, XCE, 3 XDE, dan 2 XED ya. 2 kali XDE, 3 kali ini ED, yang sini D, gitu ya. Paham ya fungsi tujuannya? Nah, subject to-nya, constraint-nya adalah apa? Di sini adalah XAB ditambah XAC ditambah XAD harus sama dengan 50. Maksudnya apa nih, Bu? Gitu ya. Barang yang dikirimkan dari XAB, ya, barang yang dikirimkan dari XA ke D dan A ke C, karena di sini kan barangnya punya si A nih, si A cuma punya barang 50. Nah, makanya barang dari XA ke D yang dikirimkan ke XA ke D, XA ke B, dan juga XA ke C, kalau dijumlahkan harus sama dengan 50. Ya kan nggak mungkin lebih dari 50, karena ya emang dia cuma punyanya 50. Gitu juga barang yang disuplai dari XA ke B dan XB ke C adalah 40 gitu ya. Kenapa? Di sini ada 40 ya. Nah, kebalikannya kalau mau B ke A atau minus XAB, karena minus kenapa? Karena arahnya berlawanan ya, dari XA ke B minus XAB ditambah di sini B bisa ke XBC harus sama dengan 40 karena dia cuma punyanya 40 gitu ya. Gitu juga, kenapa yang sini sama dengan 0? Ya, karena di transshipment tadi, dia bisa ke XCE, ya, barang ke XCE, atau XBC minus, karena dia minus, kalau ke sini kan dia minus, arahnya berlawanan, atau XAC minus, harus sama dengan 0, karena di sini emang punyanya 0, gitu ya. XAC minus, XBC minus, XCE sama dengan 0. Minus ini tandanya adalah dia berlawanan arah ya. Nah, di sini minus 30 ya karena di sini tadi ada di sini D juga punya B-nya adalah minus 30, maka dia adalah demand node ya. Dia bisa mengalirkan ke XDE ya, XDE. Dari D ini bisa juga ke XDE negatif ya. Juga bisa ke A, tapi dalam negatif, XAD negatif. Ya. XAD negatif, XED negatif, dan XDE harus kurang dari 30. Gitu juga yang 60 ini. Yang 60 ini kan dia bisa dari E ke C, negatif XCE. Ya. Negatif XCE. Di sini dia juga bisa XED, ya, atau XDE, tapi dalam arah yang negatif. Ya. Nah, ada constraint lainnya, XAB harus kurang dari 10. Kenapa? Karena XAB kapasitasnya adalah 10. Jadi nggak bisa ngirimin barang dari XAB lebih dari 10. Gitu ya. Gitu juga XCE harus kurang dari sama dengan 80. Gitu. XCE, mana CE? C ke E, kan ini kapasitasnya 80. Jadi nggak mungkin lebih dari 80. Dan semua barang yang dikirimkan harus lebih dari sama dengan 0. Nggak mungkin akan ngirimin barang negatif gitu ya. Cara nyelesainnya gimana ya, kalian bisa pakai linear programming biasa atau pakai simplex biasa. Tapi nanti waktu kuliah akan saya jelaskan dengan menggunakan Excel, solver di Excel. Gitu saja untuk network optimization model. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.